Desain cakep, kualitas mantap, ada NFC-nya juga, harga nggak sampai 2 juta. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Itel City 200, HP yang harganya nggak sampai 2 juta, tapi ada NFC-nya. Jadi kalau lo beli HP ini bisa cek saldo e-money, bisa isi sendiri, nggak perlu report cari ATM. Udah gitu NFC-nya ini tuh udah multifungsi. Bisa jadi akses card buat buka pintu smart door. NFC-nya udah kelas mahal nih. Dan di ekonomi sekarang ini ya, yang apa-apa serba mahal, HP harga naik semua. Rata-rata tuh HP yang ada NFC-nya di atas 2,5 juta, di atas 3 juta. Ini nggak sampai 2 juta. Murah aja. Udah NFC multifungsi lagi. Dan HP ini juga ada AI-nya. Kalau lo masuk ke pengaturan, terus pilih fitur Itel AI, lo bisa lihat fitur AI-nya ada apa aja. Ya, walaupun nggak banyak ya. Dan untuk AI-nya sendiri, ini cloud base ya. Jadinya lo hanya bisa pakai AI-nya kalau ada koneksi internet. Ada dokumen asisten, AI Note. Ini cocok nih pokoknya AI-nya. Buat nyatet meeting dengan rekaman suara, jadi catatan yang dirangkum rapi. Ada wallpaper generator juga buat bikin gambar-gambar seru. Dan untuk HP harga terjangkau yang ada NFC-nya, ini desain HP-nya cakep banget loh kalau gue bilang. Lo lihat aja nih, Itel City 200 gue. Desainnya secakep ini dengan cover belakang dari bahan polikarbonat ya, masih bahan plastik, tapi dikasih finishing ngedoff, jadinya pada saat disentuh berasa smooth, berasa lebih mahal. Dan desainnya juga simple ya, mirip Samsung Galaxy S25 Edge gitu ya. Desain mahal jadi bikin HP-nya tuh beneran nggak ketahuan kalau ini HP harganya di bawah 2 juta. Untuk frame body samping juga berasa mewah dengan deco metal. Jadi itu finishingnya tuh bener-bener berasa kayak frame dari bahan metal gitu, padahal cuma deco aja, bukan frame metal beneran. Dan di genggaman juga feel-nya tuh berasa solid dan kokoh banget. Dan kalau gue bilang ya, untuk HP di bawah 2 juta tahun ini tuh yang paling solid dan paling kokoh. Tombol volume dan power ada di sisi kanan HP. Ini tombol powernya jadi satu ya, sama sensor stick jari. Kalau lihat sisi atas, polos nggak ada apa-apa. Sementara di sisi kiri ada slot kartu yang masih triple slot. Jadinya kita bisa pakai dual SIM card plus micro SD berbarengan. Dan kalau lihat bagian bawah, masih disediain port audio 3,5 mm. Ada lubang mic, port charger, dan juga lubang speaker. Nggak cuma desain belakangnya, desain depannya juga tetap keren. Padahal HP zaman now ya, rata-rata tuh layar depannya untuk yang harga di bawah 2 juta udah pada di downgrade. Pada pakai layar water drop notch. Kalau ini tetap pakai layar yang punch hole display nih. Lo bisa lihat nih. Tuh, punch hole display layarnya. Mantep nggak tuh? Ya kalau untuk kualitas layar sesuai harga ya. Resolusi layarnya masih HD+, belum Full HD. Kalau untuk scrolling pasti mulus karena udah 120Hz refresh rate layarnya. Kalau kualitas visual juga gue bilang sih ini udah oke banget di kelas harga segini. Dibawa keluar ruangan juga masih cukup kelihatan buat baca-baca pesan. Dan untuk daya tahan, ini HP pasti bikin hati nyaman. Karena ini HP udah tahan siraman air IP65 ya, masih aman kalau kehujanan. Terus juga udah military standar, tahan jatuh hingga ketinggian 1,5 meter. Ya tapi jangan dijatuhin juga HP-nya. Walaupun tahan HP-nya ya, layarnya nggak pecah, terus mesinnya nggak rusak, tetap aja pasti bakalan ada bocor kalau HP-nya dijatuhin. Sayang kan kalau HP lecet. Sementara untuk sektor suaranya, audionya tuh udah dituning pakai DTS audio supaya pengalaman audionya berasa surround kayak di dalam cinema. Iya, kalau pakai earphone. Dan kalau ngandelin cuma speaker HP-nya ya berasa mono karena ini HP masih single speaker aja. Posisinya di sisi bawah HP yang kualitasnya tuh standar berasa flat aja kalau gue bilang. Tapi masih cukup dapet detailnya dan berasa kenceng loh suaranya. Dan untuk kelas harga HP di bawah 2 juta untuk bagian performa ya ini standar-standar aja. Sama kayak HP-HP lain di kelas harga segini. Ya karena untuk performa HP ini tuh ada chipset yang lumayan kencang sih untuk harga segini. Udah pakai Unisoc T7250 dengan RAM-nya masih 4 GB dan masih pakai storage eMMC ya, belum UFS. Buat scrolling sosial media enak, buat scrolling e-commerce, cari-cari barang juga asik, dan kalau buat main game juga ini udah cukup menyenangkan. Nih, gue pakai buat main game Mobile Legends nih. Pakai settingan standar, rata kanan semua. Masih bisa loh aman lancar buat push rank. Ini gue masih di legendary nih. Dapat temennya busuk mulu. Tapi emang enak sih kalau buat main game Mobile Legends, yang penting sinyalnya aman aja. Aman lancar kok buat mabar. Untuk baterainya, ya kalau gue bilang sih ini udah cukup banget ya. Bisa tahan seharian, walaupun nggak kayak HP-HP Jepang yang baterainya gede-gede ya. Mulai dari 6.000 mAh, 7.000 mAh, bahkan 8.000 mAh. Kalau ini masih standar tapi kelebihan dikit. Pokoknya baterainya udah bisa awet seharian ya dengan penggunaan normal. Dengan kapasitas baterai 5200 mAh. HP ini tuh sanggup dipakai buat scrolling TikTok sejam, tapi baterainya berkurang cuma 6% aja.
Ya jadi kalau secara teori buat scrolling TikTok nonstop ini bisa bertahan lebih dari 16 jam. Dan buat ngecasnya aja sih ini yang masih belum bisa dibilang cepet. Karena untuk ngecasnya udah mendukung teknologi fast charging 18 watt. Kalau ngecas pakai charger bawaan dalam 1 jam tuh bisa terisi sekitar 30-an persen. Dan butuh waktu sekitar 3 jam untuk penuh 100%. Makanya kalau gue bilang sih ngecasnya malam aja, tinggal tidur nanti paginya udah penuh. Kan baterainya udah lumayan awet, bisa tahan seharian. Oh yang ngomong-ngomong HP ini tuh sensor sidik jarinya ada di sisi samping ya. Jadi satu sama tombol power, performanya cukup cepat dan akurat baca jari kita. Kalau untuk sensor dasar lainnya, HP ini punya sensor cahaya untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Ada juga sensor magnetik buat fitur kompas dan juga masih punya sensor giroskop ya walaupun sensor gyronya masih software, masih virtual. Jadi kalau main game COD Mobile atau PUBG Mobile ya kalau pakai giroskop kurang enak karena masih virtual gyronya. Nah sementara kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi, buat jadi penunjuk jalan gitu pakai Google Map ini udah enak. Lokasi yang ditunjukin tuh di peta posisinya cukup akurat kalau gue bilang. Terus HP ini juga punya sensor infrared untuk fitur remote. Kalau lo guli layar dari atas ya, di bagian paling bawah ada shortcut buat masuk ke menu remote control. Untuk sensor infrarednya sendiri lokasinya ada di bawah kamera. Tuh yang bentuk oval kecil yang itu tuh. Di sektor kamera juga ini udah mantap secara spesifikasi. Dibandingkan merek lain, ini udah termasuk menggiurkan kalau gue bilang. Karena kamera belakangnya udah dual kamera ya. Dengan dual kamera belakang, di mana kamera utamanya udah 50 megapiksel. Sementara satu lagi adalah auxiliary kamera. Dan kalau buat selfie-selfie, mengandalkan kamera 8 megapiksel. Hasil foto-foto kamera HP ini udah cukup banget kalau gue bilang untuk abadiin momen sehari-hari. Kalau dibilang bagus atau enggak, ya menurut gue sih udah cukup lah sesuai harganya. Kalau di kondisi terang gitu ya, hasilnya cukup memuaskan. Dengan tone warna yang berasa cukup natural, walaupun kadang-kadang agak meleset ya untuk warna merah pada bunga atau buah-buahan. Kalau buat foto malam hari, lo bisa lihat sendiri nih kayak gini. Masih sesuai harga kalau gue bilang. Dan ini untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya. Dimana warnanya menurut gue cukup natural dan cukup enak dilihatnya. Kalau menurut lo sendiri kayak gimana foto-fotonya? Ini hasil perekaman video kamera depan ya. Dipegang aja pakai tangan kayak gini. Kalau dynamic range lo jangan tanyain. Pastinya nggak bagus. Karena ya HP harga terjangkau. Tapi kalau lo sendiri ini menurut gue nih udah lumayan ada stabilisasi ya. Walaupun dikit banget sih. Dan dipakai buat jalan kayak gini kualitasnya. Ini di Full HD 30 fps. Sebenarnya bisa rekam video hingga 2K ya, bisa di 2K. Cuma kita di Full HD 30 fps saja, kualitasnya kayak gini. Sekarang kita cobain buat rekaman video kamera utamanya. Nah ini dia nih perekaman video kalau pakai kamera utama yang belakang. Dipegang buat jalan ya agak-agak geter ya. Mungkin ada stabilisasi cuman nggak jalan banget karena emang kayaknya nggak dikasih stabilisasi yang wah banget karena chipsetnya emang kurang. Dan kalau buat fokus, ini fokusnya pindahnya mulus banget ya, dia nggak loncat. Terus juga cepat banget pindah fokusnya, mantap banget. Kalau ngeliat detailnya juga bagus buat rekam video, ya kayak gitu deh. Udah cukup enak nih kalau buat rekam-rekam. Asal nggak bisa pakai buat jalan kayak gini aja. Ini di Full HD 30 fps ya, bisa juga di 2K. Cuma sayangnya chipsetnya kurang bagus, jadinya ya di Full HD aja. 2K-nya nggak usah dicobain. Pasti hasilnya lebih berantakan. Kalau gue bilang kekurangan HP ini tuh cuma ada di softwarenya aja yang masih Android 15. Sementara HP lain ya udah pada pakai Android 16. Dan ini HP pastinya nggak bakalan dapat Android update ya. Terus juga ada iklannya, kayak HP-HP Xiaomi, Poco, dan Transsion lainnya yang harganya murah ceria. Tapi tenang aja, iklannya nggak ganggu kok, jarang-jarang juga munculnya. Overall, dengan harga di bawah 2 juta, menurut gue ini HP yang paling recommended. Karena komplit, desainnya juga cakep dan berasa solid. Kalau menurut lo sendiri gimana? Mending Itel City 200 atau ini nih, Itel Power 80 yang tahan air? Kalau gue sih masih pilih ini. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Itel City 200 sampai terbaik di bawah 2 juta nih menurut gue. Desain cakep, performa standar sih.